Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur ingin menampilkan demonstrasi kontekstual modul 23 Coaching Supervisi Akademik. Saya Rini, guru SMP Negeri 1 Indramayu. Saya Maulina, guru SMP Negeri 2 Idi Timur. Saya Junaidi dari SMP Negeri 7 Birimayun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, Pak Jun akan melakukan coaching hari ini. Iya benar. Iya, bersama siapa Pak Jun akan melakukan Nanti coaching? rencana saya akan melakukan coaching dengan Ibu Rini. Oh, oke, udah siap ya nanti melaksanakan coaching. Nah, baiklah. Sebelum melakukan coaching, Bu Rini sama Pak Jun, itu saya akan memberikan dulu rubrik penilaian, ya. Di sini kan rubrik penilaian kita adalah tentang coaching yang akan Pak Jun dan Ibu Rini lakukan, yaitu sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, ya. Dan jangan lupa, ikut mengikuti alur Tirta, ya. Nah, baik, sebelum Pak Jun melakukan coaching, sebagai coach, ya saya mau bertanya dulu nih, ya. Nah, apa kompetensi yang ingin Pak Jun lakukan? Saya harapkan nantinya pada saat melakukan coaching itu kompetensi yang saya harapkan yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Berarti dari 3 kompetensi yang tadi Pak Jun sebutkan, mana kompetensi yang ingin dikembangkan? Yang kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Jadi kalau misalnya udah mengembangkan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Nah, ini kata pencapaiannya. Nah, itu bagaimana? Nantinya saya berharap coach saya ini dapat menemukan solusi-solusi terhadap masalahnya dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan atau dibicarakan pada saat coaching. Oke, baiklah Pak Jun, ini udah siap ya jadi coachingnya. Insyaallah. Jadi semoga lancar nanti coachingnya ya. Iya. Oke Pak Jun, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Jun. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Jun, saya baik. Baik ya Ibu Rini. Kemarin mencoba hubungi saya ya. Katanya ada hal yang mau diceritakan. Benar Pak Jun. Ya. Jadi silakan coba ini apa yang diceritakan? Ya, sebelumnya terima kasih dulu ya Pak Jun ya atas kesempatannya karena Pak Jun sudah mau mendengarkan cerita saya gitu ya. Begini Pak Jun, saya ingin berdiskusi dulu dengan Pak Jun ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Saya kan guru dan studi bahasa Inggris ya Pak Jun ya. Iya. Jadi sekolah saya itu ya mau dibilang agak pelosok gitulah ya. Jadi dan di situ mayoritas tuh anak-anak mereka itu kan dari suku ada kolaborasi sukunya sih, ada di suku Aceh, suku Jawa, jadi ada gitu kalau pemukiman tuh Aceh gitu kan, ada pemukiman sana Jawa gitu. Iya. Jadi beberapa waktu lalu ketika saya menjadi wakil kepala sekolah di situ, jadi saya mengajak mereka itu agar bisa berkolaborasi sehingga sekolah itu bisa menjadi sekolah yang ada suku Jawa atau suku Aceh itu seimbang gitu. Ya maksudnya. Jadi awalnya memang ya bahasa Inggris ini kan menjadi bahasa yang asing gitu. Jadi untuk mereka, jangankan untuk mereka belajar bahasa Inggris atau bahasa asing itu sendiri, bahasa Indonesia saja mereka itu kesulitan gitu padanya untuk berkomunikasi di situ dalam bahasa Indonesia susah gitu. Mungkin bagi anak yang suku Jawa mereka berkomunikasi dengan bahasa Indonesia biasa gitu. Tapi kalau bagi anak Aceh itu sendiri
itu susah sekali Pak Jun belajar bicara bahasa Indonesia. Nah, ketika saya mengajar di wacananya kan bahasa Inggris kan, jadi anak-anak ini kurang respon gitu, kurang respon gitu ya Pak Jun. Jadi ada sebagian gitu, mungkin hanya beberapa orang gitu. Saya juga nggak tahu responnya apakah mereka karena melihat saya gitu, wah ini begini gitu yang masuk, jadi kita itu antusias respon gitu. Tapi padahal ketika kita mengajak mereka untuk belajar gitu ya, belajar memberikan materi apalagi bahasa Inggris gitu, itu pengetahuan mereka itu memang sangat-sangat minim gitu Pak Jun. Oke, itu Bu ya. Jadi yang saya tangkap ini, jadi masalahnya ini masalah minat belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris ya. Oke. Nah, jadi nantinya dalam pembicaraan kita hari ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Saya pikirnya begini Pak Jun. Jadi walaupun mesti ada keberagaman dari mereka itu sendiri, saya ingin sih walaupun bahasa Inggris itu adalah bahasa asing, saya ingin anak-anak itu dengan bahasa Inggris ini mereka itu merasa penting gitu, butuh gitu, dan merasa diri mereka itu oh ini saya wajib gitu belajar bahasa Inggris itu. Kenapa bahasa Inggris ini saya butuhkan gitu? Kan bahasa Inggris ini kan bahasa internasional gitu. Jadi kemana-mana aja sekarang kan banyak menggunakan komputer dan bahasa Inggris sekarang. Betul ya. Iya, jadi saya ingin di dalam diri mereka itu memang termotivasi gitu, ada unsur intrinsiknya gitu, agar mereka itu memang belajar bahasa Inggris itu memang satu kebutuhan gitu buat mereka Pak Jun. Jadi saya tidak sulit gitu untuk mengajak mereka gitu untuk belajar. Baik Bu. Nah, jadi dari tujuan tadi yang sampaikan, nah pastinya kan ada situasi yang ideal yang kita inginkan ya. Pastinya nanti anak-anak itu bisa berbahasa Inggris ya. Nah, jadi adakah nggak sebab lain ya yang latar belakangi bahwasanya siswa-siswa ini kurang mampu atau kurang meminati bahasa Inggris? Jadi gini Pak Jun, saya rasa ya kalau menurut yang sudah saya amati gitu, saya observasi gitu, dan saya juga ada bertanya-bertanya juga sih kan, saya ini sih pertanyaan sebenarnya kan suka sih nggak sama bahasa Inggris kan, ataupun saya tanya gitu berapa orang yang suka bahasa Inggris, berapa orang yang tidak suka bahasa Inggris gitu. Jadi tidak mungkin kan saya memaksa mereka itu tidak suka, harus suka gitu kan. Nah, berbeda kemampuan ya. Berbeda gitu. Tapi setidaknya mereka itu mau gitu kan Pak Jun. Jadi di antara mereka itu memang kurang gitu, pengetahuannya itu, knowledge-nya itu di bidang bahasa Inggrisnya itu memang minim sekali Pak. Sama sekali kita tahu, jadi ketika kita berbicara itu memang sama sekali nol gitu. Jadi bagi mereka wah apa sih ini gitu kan. Jadi menurut mereka bahasa Inggris ini sulit sekali gitu, sulit sekali. Jadi karena faktor sulitnya mereka dengan bahasa Inggris ini sehingga membuat mereka juga tidak semangat gitu belajar. Jadi kemampuan dasar muridnya ini ya yang kurang ya, seperti itu. Nah, jadi baik. Nah, jadi kedepannya ini kan ibu ini berharap murid-murid ibu ini adalah kemampuannya untuk berbahasa Inggris. Nah, adakah rencana-rencana yang ingin ibu lakukan untuk mahasiswa? Ya, ada sih rencana dan pengennya sih rencana ini berhasil. Iya. Yang pertama, saya pengen meningkatkan kapasitas mereka gitu ya di bahasa Inggris. Jadi saya pengen setiap mereka itu akan saya berikan vocabulary ya, perbanyak vocabulary. Jadi saya tidak lagi fokus ke bagaimana mengajar ini kurikulum, ini buku ini harus selesai itu saya tidak fokus ke sana lagi. Saya pengen memunculkan atau mengembangkan basic mereka di bidang bahasa ini. Jadi mereka harus tahu vocabulary ya. Jadi ada kosakata yang harus mereka kuasai gitu. Jadi kalau dia tidak mengetahui tentang kosakata bahasa Inggris sedikit pun, jadi ya itu impossible buat mereka untuk
bisa bahasa Inggris. Jadi saya berencana mereka itu akan saya berikan vocabulary, akan saya berikan tugas untuk mereka mencari vocabulary. Kemudian itu setiap minggunya saya akan memberikan mereka waktu 10 sampai 15 menit untuk bisa menyetor. Artinya ini dong hafalan kami Bu gitu untuk vocab. Nah, satu minggu itu 10 vocab gitu kan. Nanti minggu berikutnya begitu lagi gitu. Saya selingi dengan belajar seperti biasa gitu, di kelas. Tapi saya selingi dengan hafalan-hafalan. Itu Bu ya. Ya semoga nantinya bisa terrealisasikan Bu ya sama Pak Di. Nah, jadi jika nih seandainya dalam melaksanakan rencana tersebut ada hambatan, adakah solusi yang ingin Ibu lakukan? Seperti apa kira-kira? Begini, mungkin kalau hambatan bisa jadi Pak Jun, karena memang anak-anak kita sulit sekali karena ini harus ada dalam faktor internal mereka sendiri. Jadi ketika membangkitkan itu mungkin hal yang sulit gitu ya. Tapi Pak Jun saya tetap optimis aja gitu. Saya sering menghibur mereka gitu. Saya juga mencari metode apa sih yang bisa membuat mereka itu tertarik gitu. Saya suka memberikan mereka itu motivasi. Artinya begini, saya tidak ingin memaksa, tetapi saya mau mereka yang merasa itu butuh. Jadi saya sering sekali memotivasi mereka, memberikan mereka semangat. Saya sering mengajak mereka untuk speaking juga, mengajak mereka bernyanyi juga. Karena saya juga selalu mengatakan kepada mereka, silakan cari metode-metode apa ya ada yang menarik buat kalian, yang pasti kalian bisa menghafal, kalian bisa melakukan speaking, dan kalian memang bisa belajar untuk memahami bahasa Inggris ini. Karena pada dasarnya, kenapa hari ini kalian bisa bahasa Indonesia? Mungkin karena sudah biasa kita berbicara bahasa Indonesia. Tapi seandainya kalian terlahir bukan sebagai tinggalnya di Indonesia, mungkin juga kalian tidak bisa bahasa Indonesia. Sama halnya juga dengan bahasa Inggris. Jadi tidak ada yang mustahil, tidak mungkin. Ya, kamu punya potensi. Nah, jadi dalam membantu merealisasikan rencana Ibu ini, adakah seseorang yang mempunyai tanggung jawab? Siapa saja? Di sini saya melihat seperti kepala sekolah ya. Pasti ya. Kepala sekolah. Tapi syukurnya kepala sekolah ini mau mendukung. Jadi apa saja aktivitas untuk saya yang untuk meningkatkan kompetensi anak, dia mendukung. Dan semoga sih program-program kita bisa memajukan anak-anak di situ bisa terrealisasi dengan baik. Oke, nah kira-kira selain tadi kan Ibu sudah menyampaikan rencana Ibu. Selanjutnya apa nih kira-kira rencana itu akan direalisasikan? Di September ini ya. Oke, nah saya rasa itu ya sudah dapat tadi ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya bahwasanya tadi Ibu sudah membuatkan rencana ya. Jadi dari pembahasan Ibu, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat ini apa nih? Mungkin yang bisa saya simpulkan pertemuan kita hari ini ya, alhamdulillah sih setelah saya bincang nih dengan Pak Jun, saya lebih merasa tergerak gitu ya, merasa tergerak, optimis, semangat, gimana gitu saya itu bisa melanjutkan rencana saya, program saya ke depan, dan saya yakin insya Allah saya bisa. Oke, terima kasih banyak Ibu Rini atas bincang-bincangnya. Sama-sama Pak Jun, seharusnya saya dong yang terima kasih karena Pak Jun sudah mendengarkan sama-sama. Saya juga jadi menambah juga di pengalaman saya ya. Oke, ya insya Allah apa yang kita perlukan ini nantinya bisa terrealisasikan. Dan selanjutnya mungkin nanti kalau jika ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan ya Ibu Rini ya kepada saya. Oke, baik. Saya akan tanyakan kembali sama Pak Jun. Oke, baik. Terima kasih. Kita sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jun. Waalaikumsalam Ibu. Oke, tadi saya selaku observer tadi sudah melihat Pak Jun melakukan coaching ya, sama kegiatan berlangsung tadi. Bagaimana Pak Jun tadi sudah melaksanakan coaching tadi? Ya alhamdulillah ya, kegiatan coaching yang saya lakukan dengan coach dari coach saya berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya. Berdasarkan yang saya lakukan, saya juga sudah melakukan
coaching melalui Altirta, di mana juga saya menanyakan tujuan, kemudian menanyakan identifikasi, kemudian menanyakan rencananya, tanggung jawabnya, serta aksi. Nah, sehingga coaching saya tadi ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi gini, untuk selanjutnya, kompetensi apa yang akan Pak Jun lakukan jika di coaching tadi? Ya, jadi saya berharap di coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan kemampuan coaching saya ya dengan memahami Altirta. Jadi dengan melalui Altirta ini saya bisa memaksimalkan coaching saya yang menjadikan diri saya itu lebih paham terhadap menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan oleh coaching. Begitu. Tadi kan selama pengamatan saya sudah melihat Pak Jun sudah melakukan coaching itu sesuai dengan Altirta dan juga sudah kompetensi yang sudah dilakukan itu yaitu kehadiran penuh dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi sudah luar biasa sekali ya Pak Jun ya, sudah melakukan coaching tadi, coachingnya sudah menemukan masalah yang dia hadapi. Jadi untuk selanjutnya Pak Jun, manfaat apa yang sudah Pak Jun rasakan dari coaching ini? Manfaat yang sudah saya rasakan dari coaching ini, saya lebih bisa memaksimalkan lagi ya ke depannya dari coaching ini, terutama Altirta sehingga mengalir tadi seperti Delta itu kan mengalir ya. Jadi nanti saya lebih mengoptimalkan lah bagaimana cara memaksimalkan Altirta ini. Iya, semoga nanti di coaching selanjutnya Pak Jun sudah memahami coaching itu sebagai apa dan mendapatkan manfaat dan sarana untuk mengembangkan lagi sebagai coachnya ya Pak Jun ya. Baiklah Pak Jun, dari pembicaraan kita ini kita alhamdulillah sudah siap coaching. Jadi kita sudahi dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Molina. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Molina. Saya dengar Bu Molina akan melakukan coaching ya? Iya. Dengan Pak Jun ya? Iya betul sekali. Oke, baik. Sebelum melakukan coaching, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Jadi kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya, Bu Molina ya. Jadi di sini kita sebelum melakukan coaching, kita itu harus memperhatikan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian juga dalam proses coaching ini juga kita mendiskusikannya itu dengan mengikuti langkah-langkah seperti Altirta. Bukan begitu, Bu Molina? Iya. Baik. Saya akan memberikan pertanyaan pertama ya buat Bu Molina. Jadi di sini kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Ada tiga ya Bu Rini ya. Yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya itu kompetensi mana sih yang secara spesifik gitu yang ingin diobservasi? Kalau yang ingin saya observasi dan saya ingin kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, mungkin itu. Iya. Nah, di sini ada satu lagi ya, Bu Molina. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikatornya itu ingin saya sebagai coach ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kepada coach saya supaya coach saya itu dapat menemukan solusi dari masalah coach saya ini. Baik, oke, baik. Mungkin demikian saja ya Bu ya. Observer kita hari ini. Silakan melakukan coaching dan semoga kegiatan coachingnya hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke Bu Molina, terima kasih.
Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada apa nih? Gini Bu, nah sebelumnya saya terima kasih nih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan cerita saya nih. Jadi saya ingin bercerita kepada Ibu. Nah, biasanya saya kan pada saat ini mengajar di kelas 7 ya. Jadi kelas 7 ini kan semester pelajaran baru ini. Jadi saya juga di sekolah mengajarkan pelajaran matematika. Nah, jadi setelah saya lihat, jadi pada siswa baru ini minat belajar siswa ini terhadap pelajaran matematika itu sangat rendah. Gitu. Jadi saya berharap nantinya pada murid-murid ini bisa lah setidaknya punya minat yang kuat untuk belajar matematika. Seperti itu. Jadi tujuan yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita hari ini, nah itu apa tujuannya? Saya berharap siswa-siswa saya ini punya motivasi untuk belajar matematika. Jadi apa masalah atau solusi ideal yang ingin Bapak inginkan? Ya, jadi yang saya harapkan itu siswanya ini pada kelas 7 ini mempunyai kemampuan dasar pada pelajaran matematika sehingga mereka kedepannya nanti lebih mudah dalam memahami pelajaran matematika karena kan dasar matematika itu sangat penting ya kan, apalagi masalah penjumlahan, kemudian perkalian, pembagian. Jika seandainya seorang siswa tidak paham dan tidak mengerti masalah dasar matematika ini kan akan terasa sulit gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kita dengar bahwasanya matematika itu pelajaran sulit loh. Iya, Gitu. Padahal seharusnya kalau kita mengetahui segala apapun, kalau kita mengetahui dasarnya, pastinya kan pelajaran itu terasa mudah. Gitu. Jadi saya berharap nantinya siswa itu bisa paham terhadap pelajaran matematika, dasarnya pasti. Iya, karena kan ini ya anak-anak paling kalau udah paling ditakuti itu pelajaran Iya. matematika ya Pak Junya. Kalau udah dengar matematika mereka udah gak ada minat lagi kayaknya ya untuk takut matematika gitu. ya. Jadi takut ya. Iya. Ya sampai guru-gurunya pun dia takut juga karena guru matematika yang masuk. Ya, jadi rencana yang akan dilakukan Pak Jun. Apa rencana yang ingin Pak Jun lakukan untuk menyelesaikan masalah Pak Untuk Jun? saat ini ya, jadi karena ini dia ada di kelas 7 yang baru, jadi juga saya berada dalam masa pembelajaran ya mengenal orang ini. Jadi yang pertama saya harus menganalisis ya, membuat pemetaan kebutuhan belajar mereka, ya mencari tahu minat belajar mereka, gitu, motivasi belajar mereka, gitu. Selanjutnya saya juga bisa melakukan berbagai metode atau model pembelajaran yang membuat mereka itu lebih tertarik terhadap pelajaran matematika. Iya, jadi itu udah rencana Pak Jun ya. Iya. Nah, kalau udah buat rencana itu apa hambatan yang Pak Jun rasakan atau apa hambatannya? Ini hambatan yang saya rasakan ini ya tidak semuanya. Kalau misalkan dalam model pembelajaran ini saya berharap pada pembelajaran kan apalagi anak-anak itu lebih gemar bermain game. Iya. Iya, lebih bermain game gitu kan ketimbang belajar. Apalagi sekarang gadget itu semua anak-anak pasti semua punya ada gitu. Iya, Jadi iya. saya ingin mengoptimalkan Android itu tidak berfokus pada game gitu. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran matematika. Berarti matematika itu harus diintegrasikan terhadap permainan game gitu. Tapi hambatannya tidak semua anak-anak di sekolah saya itu memiliki gadget ya. Jadi nanti kedepannya dalam pembelajaran pasti akan lebih terasa sulit gitu. Jadi siapa yang ingin Bapak bantu untuk masalah Bapak? Nah, siapa yang ingin Bapak ajak? Ya, pastinya di sini pihak yang terkait ya, pastinya pertama itu pimpinan sekolah, kepala sekolah pastinya. Gitu. Jadi di dalam pembelajaran ini saya berharap nantinya sekolah itu bisa memfasilitasi saya ya bagi anak-anak yang tidak mempunyai gadget, yaitu dengan memberikan
satu buah unit misalnya itu Chromebook atau kan laptop gitu kan, karena kebetulan pasti semua di sekolah itu ada ya namanya Chromebook atau laptop itu. Jadi saya berharap bisa diberikan kesempatan lah kepada siswa yang tidak memiliki gadget seperti itu. Iya, ya itu kapan tuh rencana yang ingin Pak Jun buat seperti itu? Saya berharap bisa dilakukan segera Bu ya, karena kalau tidak kita lakukan segera, takutnya nanti dengan lambat laun ya tidak terencana yang tidak direalisasikan, itu akan mengakibatkan pembelajaran selanjutnya tidak akan berjalan dengan lancar. Iya, jadi ini ya harus ada rencana dulu kita ya, jadinya bisa kita buat ini ya, buat aksi kita nanti untuk anak-anak ya, matematika ini ya. Jadi dari pembicaraan kita ini Pak Jun, bagaimana perasaan Pak Jun? Alhamdulillah ya, perasaan saya saat ini lebih terbuka. Saya juga bisa mengetahui solusi yang terbaik dari permasalahan saya ya, dari pembicaraan kita tadi Bu. Jadi saya lebih tahu nih bagaimana langkah-langkah yang saya harus lakukan untuk memotivasi murid saya agar minat belajar terhadap matematika itu ada seperti itu. Jadi harus ada minat belajar anak ya. Untuk matematika itu memang agak susah ya Pak Jun ya. Oke Pak Jun, berarti nanti ini Pak Jun kedepannya semoga tidak ada masalah lagi dengan minat belajar matematika anak-anak Pak Jun. Semoga bisa anak-anaknya itu minat belajarnya tinggi ya Pak Jun ya. Semoga nanti kita jumpa lagi, udah masalahnya udah selesai. Nanti kita bisa ini lagi ya. Kita bisa bicara lagi kapan lain waktu ya Pak Jun ya. Oke, sampai di sini dulu kita Pak Jun. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih nih atas pembicaraan tadi, saya lega rasanya ya. Semoga nanti dapat apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Iya, berarti kesimpulannya ini Pak Jun udah dapat ya dari pembicaraan kita ini. Iya, sudah dapat. Iya, terima kasih Pak Jun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Molina. Bu Rini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi sebelum kita menutup, jadi kan kita ada pasca observasi ya Bu ya, observasi. Jadi saya mau bertanya beberapa hal kepada Bu ya, terkait dengan coaching tadi ya Bu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi? Apa yang sudah lakukan? Saya sudah mengikuti alur tirta. Saya sudah tanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, nah di situ saya juga melakukan prinsip coaching. Baik, ya saya tadi juga dalam pengamatan saya tadi, saya juga sudah melihat mengamati Bu Molina dengan rekan Bu Molina tadi saat coaching. Bu Molina sudah melakukan tahapan delta tersebut dan prinsip coaching. Bu Molina juga sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot, menanyakan yang aktif ya. Kehadirannya penuh di situ ya. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, ini terkait kompetensi ya. Jadi kompetensi apa sih, kompetensinya bagaimana sih yang ingin Bu Molina terapkan lagi nanti, yang ingin Bu Molina terapkan ketika Bu Molina melakukan coaching berikutnya? Saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya bisa dapat menggali masalah dan menyelesaikan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu untuk supaya coach itu dapat memiliki potensi untuk menyelesaikan solusinya. Oke, baik sekali Bu Molina. Saya rasa itu adalah tujuan yang baik sekali Bu Molina ya. Semoga di coaching berikutnya Bu Molina dapat menerapkan itu sendiri. Jadi kompetensi yang Bu Molina kembangkan itu bisa terjadi sehingga coaching berikutnya bisa terjadi dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Oke Bu Molina, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh Bu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu ini? Alhamdulillah, saya baik Pak Jun. Ya, nah nanti rencananya Ibu ini akan melakukan coaching dengan Ibu Lina ya. Iya, misalnya begitu Pak Jun. Iya, nah jadi sebelum melakukan coaching, ini ada hal yang ingin saya sampaikan dan ada hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Nah, saya ingin saya sampaikan pertama bahwasanya dalam melakukan coaching kita akan melakukan beberapa kriteria dalam coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses aktif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya dalam melakukan coaching nanti kita diharapkan mengikuti alutsista pastinya. Ibu ini sudah siap ya? Insyaallah. Iya, siap ya. Nah, baiklah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Ya, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi itu. Yang pertama saya akan melakukan kehadiran penuh, kemudian menyenangkan akhir, dan saya akan melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik sekali Bu ini. Nah, pertanyaan yang kedua nih, dari ketiga kompetensi tadi yang kami sebutkan, kompetensi apa yang paling spesifik ingin Ibu? Ya, mungkin di mendengarkan aktif, dan saya juga akan merencanakan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya Bu, ini yang terakhir nih ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu ini seperti apa terhadap coaching? Saya ingin coaching nantinya dapat menemukan langkah-langkah dari rencana yang ingin dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Kemudian juga dia bisa memiliki potensi untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, secara mandiri. Iya. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Nah, jadi ini saja mungkin yang saya pertanyakan pada saat tahun supervisi ini. Nantinya kita berjumpa lagi di supervisi. Saya sebagai observer nantinya ya, semoga kedepannya nanti berjalan dengan sukses Bu ya. Oke, terima kasih Pak Jun. Ya, Assalamualaikum Bu Maulina. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rini. Ya Bu Maulina, saya dengar Bu Maulina ingin menceritakan sesuatu ya kepada saya. Iya Bu Rini. Jadi apa nih yang ingin Bu Maulina ceritakan kepada saya? Saya ingin menceritakan di sekolah saya itu rekan sejawat saya itu metode pembelajarannya itu hanya diskusi ceramah. Ya, jadi anak-anak tuh ngadunya ke saya, Bu, ibu itu kan kok lain dengan ibu ya? Nah, ceramah aja ibu itu, nyapa aja ibu itu. Nah, jadi ini bebannya ke saya. Ini. Jadi dengan pembicaraan kita hari ini ya Bu ya, tujuan apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu, Ibu hasilkan? Tujuan pembelajaran ini ya Bu ya, Iya. saya inginkan itu rekan guru saya itu mereka dapat pembelajaran yang dapat menggunakan alat sarana media yang ada di sekolah. Gitu ya. Iya. Berarti situasi ideal yang seperti apa sih yang Bu Maulina inginkan? Tadi kan Ibu menceritakan bahwasanya teman-teman di sekolah tadi metodenya seperti itu saja ya, ceramah apa metode, jadi membuat anak-anak itu merasa bosan dan tidak semangat belajar. Nah jadi menurut Bu Maulina situasi yang ideal seperti apa sih yang diinginkan gitu di sekolah? Situasi yang ideal yang saya inginkan itu kan Bu, guru itu bisa dapat menggunakan media yang ada di sekolah. Nah, seperti kan kami ada lab komputer, ya. Jadi guru itu bisa menggunakan media itu, jangan ceramah aja sama anak-anak. Jadi itu hal yang terjadi di sekolah Bu Maulina ya sekarang ini ya. Atau Bu Maulina itu pernah berpikir nggak mungkin ada penyebab lain gitu sehingga kenapa sih guru-guru itu melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan menggunakan metode yang
seperti itu saja gitu. Iya, kayaknya kalau saya lihat penyebabnya itu bukan karena kan guru-guru senior ya, guru kalau kita bilang maaf tua ya. Nah mereka kan nggak mau pusing dengan yang namanya laptop, media, Major iya, ya, istilahnya major. iya Bu. Jadi ya mereka udah malas, udah enak dengan nyaman dengan pembelajaran yang dahulu hanya catat, ceramah itu tanpa menggunakan laptop atau media yang ada di sekolah. Metode jadul itu selalu dipakai. Nah, jadi anak-anak kan bosan lihat seperti itu. Apalagi dilihatnya dengan guru lain kayak seperti saya dilihatnya menggunakan Infokus, menggunakan laptop. Mereka lebih bersemangat. Nah, jadi ada perbandingan bagi mereka. Ketika saya masuk, mereka tanya, "Bu, ibu ini kenapa enggak kayak seperti ibu? Menggunakan media. Ini ibu tuh catat aja, Bu." Jadi saya merasa anak ini tanya sama saya. Jadi saya mau ibu itu tidak bisa menggunakan laptop, tetapi mereka mau belajar. Nah, mau belajar. Kalau memang mereka nggak bisa, mereka minta bantuan ke saya misalnya. Nah, seperti itu Bu Rini. Saya bisa bisa mengatakan bahwasanya itu di sekolah Bu Molina itu mungkin gurunya itu kurang inovasi gitu. Jadi mereka masih pakai istilah lama, catat buku sampai habis. TSA gitu ya Bu ya. Itu kan pada zaman dulu kita masih sekolah gitu. Tapi kan Bu Molina ingin seperti itu ya. Jadi Bu Molina kan mungkin sudah menyiapkan gitu. Ada rencana-rencana Bu Molina yang sudah disiapkan bagaimana sih merubah gitu kan paradigma berpikir. Nah, ini kita kembali pada paradigma berpikir guru yang senior tadi, metode yang mereka lakukan di sekolah itu tidak ada inovatifnya gitu, tidak ada inovasinya. Nah, ada nggak langkah-langkah atau rencana-rencana yang ingin buat agar permasalahan yang terjadi di sekolah ini terkait dengan pembelajaran itu bisa semakin meningkat gitu Bu? Tidak seperti ini. Rencananya sih ada Bu. Saya ingin tuh buat pelatihan, kayak pelatihan gitu atau workshop ke guru rekan-rekan guru untuk buat pelatihan. Nah seperti itu Bu, buat pelatihannya. Oke, baik itu ya tadi. Nah, menurut Bu Molina ya, apabila ketika Bu Molina melaksanakan rencana yang sekarang Bu Molina sedang mungkin rancang ya, yang merencanakan dan itu mungkin nanti akan direalisasikan. Seandainya nanti terjadi hambatan gitu. Jadi ketika Ibu Molina melakukan itu terjadi hambatan. Nah, ada nggak sih solusi yang Ibu Molina akan lakukan gitu untuk bisa mengantisipasi gitu, ataupun mengatasi gitu